Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja praktek lapangan yang berjudul proses penilaian kinerja yang efektif untuk meningkatkan produktivitas karyawan PT Nipro Indonesia Jaya. Sebelum saya melangkah lebih jauh, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Umi Nurjana dari MN18K, saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Oke, selanjutnya kita mulai saja, yaitu yang pertama pendahuluan. Pendahuluan di sini meliputi latar belakang, tujuan kerja praktek, manfaat kerja praktek, dan ruang lingkup. Yang kedua, ada gambaran umum perusahaan, meliputi sejarah PT Nipro Indonesia Jaya, profil perusahaan, visi dan misinya. Kemudian, yang ketiga ada tinjauan pustaka yang meliputi pengertian manajemen MSDM, tujuan manajemen MSDM, fungsi manajemen MSDM, dan pengertian perencanaan SDM, penilaian kinerja, dan produktivitas kerja. Yang keempat adalah pelaksanaan kerja praktek, meliputi kedudukan dan koordinasi, tugas-tugas yang dilakukan, permasalahan dan solusi. Kemudian ada daftar kegiatan atau logbook selama kerja praktek lapangan. Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini meliputi latar belakang, yaitu kerja praktek atau KP adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberikan wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha kerja. Dalam kerja praktek di sini ada tujuannya, yaitu membangun mahasiswa yang setiap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia kerja atau dunia usaha, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis. Yang kedua, mendapat pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Kemudian yang keempat, dapat data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Kemudian lanjutannya adalah ada manfaat kerja praktek. Di sini ada manfaat bagi mahasiswa dan manfaat bagi perusahaan. Manfaat bagi mahasiswa sendiri ini adalah menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan pada kegiatan yang nyata. Dengan demikian akan mengetahui perbandingan antara pengetahuan di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di dunia kerja. Yang kedua, menguji kemampuan pribadi yang sesuai dengan ilmu yang dipelajari serta tata cara bersosialisasi dengan dunia kerja. Yang ketiga, memperdalam dan meningkatkan kualitas keterampilan dan kreativitas pribadi yang sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Yang keempat tuh melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi lingkungan kerja serta mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman untuk nantinya dapat terjun di lingkungan kerja. Selanjutnya, ada manfaat bagi perusahaan. Nah, manfaat bagi perusahaan di sini adalah adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri atau perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan akademis. Kemudian, adanya kritikan-kritikan yang membangun dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan kerja praktek. Kemudian, perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan kerja praktek. Selanjutnya ada ruang lingkup. Kepemimpinan manajemen sumber daya manusia itu meliputi perencanaan SDM. Nah, perencanaan SDM ini merupakan perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Kemudian yang kedua, penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan evaluasi sistematis yang dilakukan oleh HR terhadap kinerja karyawan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut, hingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Kemudian ada produktivitas kerja. Produktivitas kerja ini adalah
suatu ukuran perbandingan kualitas dan kuantitas dari seorang tenaga kerja dalam satuan waktu untuk mencapai hasil atau prestasi kerja secara efektif dan efisien. Kemudian ada gambaran umum perusahaan. Gambaran umum perusahaan ini meliputi sejarah, profil, dan visi misi. Sejarah dari PT Nipro Indonesia Jaya. PT Nipro Indonesia Jaya ini merupakan perusahaan manufaktur dan penjualan alat-alat kesehatan asal Jepang atau PMA di bawah pengawasan Nipro Group Corporate Jepang yang telah memiliki beberapa perusahaan di dunia, meliputi Amerika, Eropa, dan Asia. Dan alat-alat kesehatan yang diproduksi untuk saat ini diantaranya adalah alat suntik, alat infus, alat cuci darah, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada profil PT Nipro. Nama perusahaan PT Nipro Indonesia Jaya, tanggal berdiri tanggal 3 Februari 2012. Alamat Jalan Surya Utama, Kaf 12B, 23, dan 24, Desa Kuta Mekar, Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jenis perusahaan manufaktur, jumlah karyawannya kurang lebih 2000 karyawan untuk saat ini, dan produk yang dihasilkan itu adalah alat kesehatan. Selanjutnya visi misinya adalah menjadi perusahaan manufaktur dan alat kesehatan nomor 1 di mata pelanggan dan Nipro Group Corporate. Misinya adalah menjadi perusahaan kesehatan yang tumbuh dengan cepat sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, menjadi perusahaan kesehatan yang fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan permainan pelanggan. Yang ketiga, memberikan produk kesehatan dengan kualitas terbaik. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini meliputi manajemen peminatan. Manajemen peminatan sendiri, manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang mengatur hubungan dengan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam menggunakan kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan di setiap perusahaan. Yang kemudian ada tujuan manajemen MSDM meliputi mendorong agar perusahaan memiliki motivasi kerja tinggi, membantu perusahaan agar bisa mencapai tujuan, perekrutan SDM yang berkualitas, dan menciptakan kondisi yang kondusif, mempersiapkan solusi, dan yang terakhir memiliki media komunikasi antara para pekerja dan perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada fungsinya. Fungsi MSDM sendiri adalah 1. Mengelola pekerja, 2. Menilai kinerja, 3. Memberikan kompensasi, 4. Melatih dan mengembangkan, 5. Membina hubungan dengan karyawan, 6. Mengatasi permasalahan, dan yang terakhir menangani kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang terakhir itu pengertian dari perencanaan SDM, penilaian kinerja, dan produktivitas kerja. Pengertian perencanaan SDM, perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Pengertian penilaian kinerja meliputi evaluasi sistematis yang dilakukan oleh HR terhadap kinerja karyawan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Kemudian pengertian produktivitas kerja adalah suatu ukuran perbandingan kualitas dan kuantitas dari seseorang tenaga kerja dalam satuan waktu untuk mencapai hasil atau prestasi kerja secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang digunakan. Selanjutnya ada pelaksanaan kerja praktek, meliputi kedudukan dan koordinasi. Nah, jadi posisi selama saya magang atau kerja praktek di PT Nipro Indonesia Jaya ini, saya sebagai operator produksi. Nah, mengenai jam praktek menyesuaikan dengan karyawan-karyawannya yaitu 12 jam kerja. Koordinator, selama di kerja praktek lapangan, saya berkoordinator dengan leader dan supervisor selaku pembimbing lapangan. Kemudian ada tugas-tugas yang dilakukan mengenai briefing setiap awal shift, mengoperasikan mesin, lalu melakukan perakitan produk,
lalu bekerja sesuai target yang ditentukan atasan, bekerja sesuai SOP, melakukan pengecekan dan penyortiran produk yang oke dan dengan yang NG, kemudian menjaga lingkungan kerja dengan menerapkan 5S, lalu membuat laporan hasil kerja. Kemudian permasalahan dan solusi. Ketika saya kerja praktek lapangan di sana, saya menemukan permasalahan yaitu mengenai penilaian kinerja yang kurang sesuai dengan kinerja karyawan. Solusinya yaitu membuat satu direktorat yang bersifat independen dan tidak memihak ke siapapun. Kemudian di sini ada logbook ketika kerja praktek lapangan, bisa dilihat dari minggu pertama sampai terakhir di sini. Oke, baik. Mungkin sampai di sini presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.